Aku harus menebus, menghancurkan benteng yang dibuat oleh Mbah Parto ini. Agar Kang Mamas bisa ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, waktu saat ini teman-temanku sekalian. Semoga teman-teman yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa dikuatkan dan hingga waktu berbuka nanti. Nah, salam hormat kepada guru Padepokan, kiai-kiai yang ada di Padepokan, dan saat ini bersama GMS lagi menyusun strategi untuk visi penyelamatan dari Mamas Karyo. Nah, teman-temanku sekalian, aku akan tunjukkan ya. Tadi di sini memang Mas Jadi sendirian, terus terang ya. Namun di sini ada kegiatan yang Mas Jadi nggak tahu dari Bang Ahmed ya, Mas Ahmed. Apa yang dia lakukan? Kita akan bertanya-tanya nih, insya Allah. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teman-temanku sekalian, alhamdulillah ya. Kita sudah berjumpa dengan Mas Ahmed. Mas Ahmed, gimana puasa hari ini? Puasa. Oke, Mas Ahmed terlihat dari jauh tadi melakukan ritual-ritual atau sejenis apa itu Mas namanya? Untuk menghancurkan suatu benteng gaib. Benteng gaib? Ya. Benteng gaib apa Mas ini? Yang dibuat oleh Mbah Parto. Mbah Parto. Di Padepokan ini. Iya. Tidak bisa orang sembarangan masuk. Aku dengar juga Mas, bahwasanya memang kiai-kiai yang ada di Padepokan saat ini lagi merencanakan misi untuk menghancurkan benteng dari Mbah Parto supaya kiai-kiai, para santri bisa menemukan tempat pusatnya ritual daripada Mbah Parto. Itu yang dicari para guru semua. Iya, jadi Mas boleh diketahui nih, ini di belakang Padepokan. Kenapa tidak saya lihat ada satupun santri yang ada di sini? Apakah dibangunnya tembok gaib oleh Mbah Parto ini itu membuat para santri tidak bisa masuk ke Padepokan? Itulah tujuannya Pak Gaib tadi, supaya santri tidak bisa masuk. Allah. Jika masuk, santri-santri akan terpental. Oke. Mas Ahmed, izin saya bisa tunjukkan dari mana aja benteng-benteng yang dibuat oleh Mbah Parto sehingga para santri, para murid, para master tidak bisa masuk dari arah ini ke Padepokan. Benteng-benteng gaib itu cukup panjang dibuat Mbah Parto. Oke, kita lihat ya. Ujung sana. Oke. Mari. Coba kameramen. Padahal terlihat polos sekali ya. Iya. Oh, ini dari arah belakang ya. Dengan mata telanjang seperti nggak ada apa-apa. Oh, ini bagian belakang ya, belah timur ya Mas ya, kalau nggak salah, dari Padepokan, dan ini kita nggak bisa masuk Mas. Tidak bisa. Oke, kita berarti lurus ke sana Mas, bentengnya Mas, kita tunjukin kepada netizen ya. Benteng yang akan dihancurkan oleh para kiai dan GMS, para santri ya, yang saat ini lagi bersama. Oke, kita jalan Mas. Bismillah. Bukankah biasanya hanya dibaca-bacakan, selawatin biasanya jebol Mas? Biasanya iya. Biasanya iya. Tapi ini karena Mbah Parto ilmunya cukup luar biasa tinggi. Oke. Kita tidak semudah itu untuk menghancurkan benteng gaib dia. Benar-benar aku setuju Mas. Allah. Sampai ujung sana ini. Mas jangan terlalu dekat Mas, ini bahaya sekali ya. Teman-teman lihat ya, ini adalah sungai. Oke, dan terlalu berbahaya juga kalau kita mendekat. Tapi ini bentengnya berarti di arah sungai ya Mas ya? Di arah sungai sini, di bawah sungai. Sana. Oke, kita kesini Mas, yuk Mas. Oke. Jadi Mas, selain benteng ini yang dihancurkan, apa sih yang membuat kendala para kiai-kiai di
PSS Padepokan Sedang Sejagat Mas, dan para guru-guru di daerah Jawa yang mengirimkan bala bantuan seperti Gus Samsudin mengirim pasukan Rizalul gaib, dan sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang berarti. Ya, betul. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan semua usaha hingga sampai ini terasa nampak sia-sia, Mas? Yang bisa membuat kendala ini, setiap kita ingin menghabisi antek-antek Padepokan itu, Mbak Parto, dan Mbak Parto juga ilmunya cukup luar biasa tinggi. Dibantu dengan para antek-anteknya seperti KKS Siluman dan lain-lainnya. Jadi kita agak sulit untuk, jadi seperti tahu dia apa siasat rencana yang kita rencanakan. Oke, Mas, aku punya informasi nih buat Mas Ahmed, bahwasanya aku, Mas, tadi ya, walaupun nggak secara langsung menyampaikan kepada Mas, aku ada berita yang cukup menarik, dan mungkin netizen juga berpikir hal yang sama. Aku menemukan, Mas, lokasi tempat tinggal seorang pengkhianat santri yang dia santri, Mas, santri Padepokan, tapi dia berkhianat. Di mana pengkhianatan dia itu dilakukan setiap kita buat rencana dan di-up di YouTube, dia selalu mengambil celah dan menginformasikan itu kepada antek-antek yang sebetulnya sebagai musuhnya Kang Mamas. Iya, betul. Dia buat baik dia, tapi dia punya misi untuk mencari informasi. Makanya pengkhianat inilah sebetulnya yang mau kita cari, Mas, supaya apa? Supaya misi-misi yang kita akan lakukan untuk penyelamatan Kang Mamas bisa berhasil. Itulah makanya setiap kita mau melakukan untuk penyerangan atau apa pada Bapak Parto selalu gagal. Antek-antek yang pengkhianat inilah yang memberi informasi kepada jadi Mas, Mas Ahmed ya, kita sama jalan, Mas. Ini udah batas ya, Mas ya. Jadi kita pun nggak bisa lewat lagi ya. Nggak bisa. Allah. Oke ya. Jadi teman-teman, Mas Denny ada rencana sama Mas Ahmed dan mungkin guru-guru yang lain akan ke lokasi si pengkhianat tersebut, ya, santri pengkhianat tersebut. Sebetulnya apa maksud dia? Dan apa sih yang ditawarkan sama antek-anteknya ke dia? Iya, betul. Iya kan, Mas Ahmed? Nggak mungkin kalau misalkan dia sebagai pengkhianat tapi nggak mendapatkan hasil. Pasti ada sesuatu, aku yakin pasti ada sesuatu. Dia itu diiming-imingi kekuatan yang sakti, harta mungkin, Mas. Makanya dia rela berkorban untuk menjadi pengkhianat. Ya, jadi Mas, aku terus terang ini, Mas, agak sedikit khawatir, sangat khawatir malah, Mas, sama kondisi Kang Mamas. Iya, betul. Sudah berhari-hari ya, lebih daripada 8 hari. Pun juga cemas semua itu. Ya, jadi kalau kita bicarakan lah, Mas, pasukannya yang dikirim sama Gus Samsudin, Mas, kemana, Mas? Mereka itu sebenarnya sudah nyampe tapi karena ada pengkhianat tadi. Pengkhianat dan benteng-benteng ini gaib, dan juga pengkhianat tadi memberi informasi bahwasannya pasukannya sudah nyampe. Jadi Mbah Parto mengerahkan agar menghambat pasukan-pasukan tersebut. Iya, aku setuju dengan Mas. Memang apa yang terjadi saat ini gonjang-ganjing antara orang dalam, keterlibatan orang dalam ini sangat besar ternyata. Makanya mereka tidak sampai-sampai yang sisa yang dikirim Gus Samsudin. Iya, feeling saya pun, Mas, sambil jalan, Mas, feeling saya pun, Mas, pengkhianat ini yang dari Padepokan ini bukan hanya satu orang, saya rasa. Tidak, karena satu orang tidak mungkin. Tidak mungkin berani ya, Mas. Jadi seolah-olah mereka ini memang menginginkan Padepokan ini jatuh, runtuh seperti itu ya. Itulah. Dan karena keimanan santri ini kurang, jadi dia dipengaruhi, mau dia berkhianat dari Padepokan dia. Jadi apa sebenarnya yang akan kita lakukan, Mas? Secara pribadi dari Mas Ahmed sendirilah. Kalau secara pribadi saya, jika saya ingin berjumpa dengan pengkhianat ini, saya akan habisi dia dan tidak kasih ampun. Karena seorang pengkhianat itu harus dikasih betul-betul pelajaran untuknya agar dia tidak terus-terusan melakukan pengkhianatan ini. Kalau dari ajaran Islam sendiri, Mas, seorang pengkhianat apa sih hukumannya sebetulnya, Mas? Itu hukumnya masuk berat, Mas Den. Bisa hukum cambuk, ditanam badan di separuh, bahkan kok bisa lebih saja hukum pancung.
Oke, karena memang sangat beresiko sekali ya kalau dalam suatu rumah tangga di dalamnya ada duri, ada jarum, sangat berbahaya sekali kalau menurut Karena ini pun juga saya. dia pengkhianat membahayakan padepokan dia sendiri. Bukan hanya padepokan, Mas. Kang Mamas saat ini sudah terancam nyawanya. Guru besarnya juga. Iya, aku gerem sekali, Mas. Tapi karena terus-terusan dapat informasi, Mas, alhamdulillah ya, kita dapat lokasi rumah dia. Betul. Insya Allah nanti malam kalau nggak ada halangan, bisa atau tidak bisa Kang Ahmed ikut, kita akan datengin tempat itu. Kita datangi tempat itu, harus kita habisi dia. Ya mungkin ya ini feeling saya, Mas. Kan dia masih di padepokan ini, Mas. Ya kan? Seolah-olah dia membela Kang Mamas, seolah-olah dia mati-matian untuk berjuang untuk keselamatan Kang Mamas. Pura-pura nggak tahu dia. Tapi di balik itu semua, dia mengambil informasi-informasi yang penting, dia bergabung dengan padepokan, dan ujung-ujungnya dia tujuannya adalah ingin menghancurkan padepokan itu sendiri. Dia pura-pura tidak tahu dia. Ya, jadi nanti malam insya Allah Mas Denny akan datang ke lokasi rumah si pengkhianat itu. Walaupun Mas Denny siap-siap adanya pertempuran, siap-siap dengan dalih dia tidak tahu menahu, ya kan biasa gitu. Dia pura-pura bodoh. Tapi kita akan coba membuat dia mengaku, kan gitu. Oke, Mas. Ini sudah mau asar ya, asar ya. Jadi Mas Denny dan Mas Ahmed izin pamit dulu. Karena pun sudah sore ya. Nanti malam akan kita lanjuti lagi mencari rumah itu. Buat teman-teman netizen dimanapun berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, yang saat ini menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu dari Mas Denny dan Mas Ahmed. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.